pertama, bagian A adalah jaringan lokal dan internet. Pengertian jaringan lokal. Jaringan lokal (LAN) adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, kantor, atau gedung sekolah. Perangkat dalam LAN dapat berkomunikasi satu sama lain, berbagi sumber daya seperti printer, dan mengakses internet melalui router. Kemudian ada pengertian internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengakses berbagai layanan online seperti email, media sosial, dan situs web. Kemudian ada konektivitas internet. Konektivitas internet adalah kemampuan suatu perangkat atau jaringan untuk terhubung ke internet dan mengakses layanan serta sumber daya yang tersedia di internet. Konektivitas internet seperti jalan raya digital yang menghubungkan semua perangkat ke dunia digital. Melalui jalan raya ini, kita dapat mengakses berbagai informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan menikmati berbagai layanan online. Nah, di sini ada beberapa jenis koneksi internet. Yang pertama ada dial-up (PSTN). PSTN adalah jenis koneksi internet lama yang menggunakan jaringan telepon konvensional atau Public Switch Telephone Network yang disingkat sebagai PSTN untuk terhubung ke internet. Nah, kelebihan PSTN itu yaitu biayanya yang murah, mudah diakses karena menggunakan jaringan telepon yang sudah ada. Kemudian, kelemahannya yaitu kecepatannya yang sangat lambat dan kebutuhan untuk menggunakan saluran telepon tidak dapat digunakan bersamaan dengan telepon karena rentan terhadap gangguan. Nah, yang kedua ada ADSL atau kepanjangannya yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line. Asymmetric Digital Subscriber Line adalah jenis koneksi internet broadband yang menggunakan jaringan telepon konvensional atau PSTN untuk mengirimkan data, namun dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dial-up PSTN. Kelebihan dari ADSL ini yaitu memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kecepatan ADSL ini lebih tinggi dibandingkan dengan dial-up PSTN yang memungkinkan kamu mengunduh file, streaming video, dan bermain game online dengan lebih cepat. Di balik kelebihan itu, ada kekurangannya loh, yaitu kecepatan ADSL menurun dengan jarak antara rumah kamu dan pusat telekomunikasi. Dan kemudian, ADSL rentan terhadap gangguan dari sinyal telepon lainnya. Ini bisa menyebabkan koneksi internet menjadi lambat atau terputus. Selanjutnya ada LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, kantor, atau gedung sekolah. Kelebihan jaringan LAN adalah kemampuannya untuk berbagi sumber daya. Perangkat dalam LAN dapat berbagi printer, scanner, penyimpanan data, dan perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Ini bisa menghemat biaya loh dan meningkatkan efisiensi. Dan juga komunikasinya yang mudah loh. LAN memungkinkan komunikasi yang mudah dan cepat antara perangkat yang terhubung. Seperti karyawan kantor dapat saling bertukar file, mengirim email, atau berkolaborasi pada proyek yang mudah. Dan juga kekurangannya yaitu LAN biasanya terbatas pada area geografis yang kecil. Menghubungkan perangkat yang berada jauh satu sama lain akan membutuhkan peralatan tambahan dan biaya yang lebih tinggi. Yang keempat ada TV kabel. TV kabel adalah sistem televisi yang mentransmisikan sinyal televisi melalui kabel koaksikal atau serat optik, bukan melalui gelombang udara seperti televisi terestrial. Kelebihan TV kabel yaitu khususnya dengan sinyal digital menawarkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik dibandingkan dengan televisi terestrial. Dan kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu biaya berlangganan TV kabel biasanya lebih mahal dibandingkan dengan televisi terestrial. Jumlah saluran televisi yang tersedia mungkin terbatas dibandingkan dengan layanan streaming online. Kita
Lanjut pada bagian B, yaitu komunikasi data dengan ponsel dan proteksi data saat berinternet. Komunikasi data dengan ponsel adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi digital melalui jaringan seluler menggunakan perangkat ponsel. Bayangkan ponsel kamu sebagai gerbang untuk mengakses dan berbagi data di dunia digital. Di sini ada jaringan komunikasi pada internet. Pengertiannya yaitu, jaringan komunikasi pada ponsel merupakan sistem yang kompleks dan penting yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan mengakses informasi dari mana saja. Teknologi jaringan seluler terus berkembang, menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi dan fitur-fitur baru. Seiring berkembangnya internet, bentuk komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet seperti berikut. Yang pertama yaitu GPRS. GPRS adalah teknologi jaringan seluler yang sudah cukup lama dan sudah jarang digunakan saat ini. Teknologi jaringan seluler yang lebih baru seperti 3G, 4G, dan 5G menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik. Namun, GPRS masih digunakan di beberapa wilayah yang belum memiliki akses ke teknologi jaringan seluler yang lebih baru. Yang kedua ada EDGE. Edge aja ya. Adalah teknologi jaringan seluler yang merupakan peningkatan dari GPRS. Edge menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi, tetapi masih lebih lambat dibandingkan dengan teknologi jaringan seluler yang lebih baru. Edge masih digunakan di beberapa wilayah yang belum memiliki akses ke teknologi jaringan seluler yang lebih baru. Yang kemudian ada 3G, UMTS. 3G atau generasi ketiga adalah teknologi jaringan seluler yang menggantikan 2G. 3G menggunakan teknologi Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) dan Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) untuk menyediakan kecepatan data yang lebih tinggi dan kualitas panggilan suara yang lebih baik dibandingkan dengan 2G. Kemudian ada nomor 4 yaitu 3,5G dan 3,75G. Bahasa Inggrisnya HSDPA dan HSPA+. HSDPA High Speed Downlink Packet Access adalah peningkatan dari 3G yang menawarkan kecepatan download data yang lebih tinggi. HSDPA sering disebut sebagai 3.5G. HSPA Plus High Speed Packet Access Plus adalah peningkatan dari HSDPA yang menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. HSPA Plus sering disebut sebagai 3.75G. Dan kemudian yang kelima adalah 4G. 4G generasi keempat adalah teknologi jaringan seluler yang menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan 3G. 4G menggunakan teknologi Long Term Evolution (LTE) untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah 5G. 5G generasi kelima adalah teknologi jaringan seluler terbaru yang menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi yang sangat rendah, dan kapasitas yang sangat besar. 5G menggunakan teknologi baru seperti Massive MIMO, beamforming, dan mmWave untuk mencapai kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 4G. Nah, di sini ada pengertian proteksi data saat berinternet. Proteksi data saat berinternet adalah tindakan pencegahan yang kamu ambil untuk melindungi informasi pribadi dan sensitif kamu dari akses yang tidak sah, pencurian, atau penyalahgunaan saat kamu menggunakan internet. Bayangkan, proteksi data sebagai tameng yang melindungi data pribadi kamu dari ancaman online. Dan yang terakhir ada pengertian HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data di internet. Bayangkan HTTP sebagai bahasa yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengirimkan informasi di internet. Sekian saja video pengertian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just try